Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk sahabat semuanya, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang sedang belajar mata kuliah filsafat pendidikan. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Irfan Yanya dengan NIM 22020050088. Saya kuliah di IAIN Palopo atau dikenal dengan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan dosen pengampu Chantia SPD MPD. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yaitu aliran-aliran dalam filsafat. Adapun aliran filsafat yang pertama yaitu perennialisme, yang kedua aliran humanisme, yang ketiga eksistensialisme, yang keempat pragmatisme, yang kelima realisme, dan yang terakhir yaitu materialisme. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang aliran dalam filsafat, jadi marilah kita menjelaskan dulu pengertian filsafat. Baik, di sini kami akan jelaskan pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari kata philos, yang berarti cinta atau suka, dan sophia berarti pengetahuan atau kebenaran. Maka philosophia adalah cinta pada pengetahuan atau kebijakan, atau cinta kebenaran. Jadi sehingga kajian dari filsafat adalah alam pikiran atau alam berpikir untuk menggali kebenaran atau menggali hakikat sesuatu. Jadi pengertian aliran filsafat perennialisme. Adapun sejarah aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada pada abad ke-20. Aliran perennialisme lahir yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan suatu yang baru. Jadi pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Adapun pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Jadi aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis bahwasanya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dulu dengan adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut. Dan aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi teratur. Jadi apa tujuan perennialisme dalam pendidikan? Jadi adapun tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban barat. Ini adalah filosofi yang paling konservatif, tradisional, dan fleksibel. Perennialisme merangsang siswa untuk berpikir kritis dan penuh pertimbangan, penumbuhan pikiran rasional. Selanjutnya kami akan menjelaskan aliran humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme berasal dari bahasa Latin yaitu humanis, yang berarti manusia, dan isme berarti paham atau aliran. Jadi humanisme merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang menggunakan tentang suatu yang berhubungan dengan manusia. Adapun arti humanisme menurut Kamus Besar dalam bahasa Indonesia yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-cita pergaulan hidup yang lebih baik. Yaitu pengertian humanisme adalah pikiran filsafat yang mengedepankan nilai
dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Jadi berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etik tertentu. Adapun prinsip belajar humanisme. Prinsip belajar humanisme menurut Roger harus mencakup beberapa hal, yaitu hasrat untuk belajar yang berarti belajar tanpa ancaman. Belajar harus inisiatif sendiri, serta belajar dan perubahan. Seterusnya kami akan menjelaskan aliran eksistensialisme. Apa itu eksistensialisme? Jadi, eksistensialisme merupakan gerakan filosofis yang menganut paham bahwa tiap orang harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau, dan tanpa hampa ini. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi dengan akar kata ex keluar, dan eksistensi berdiri menempatkan diturunkan dari kata kerja sisto. Oleh kerana itu, kata eksistensi diartikan itu manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Manusia sadar bahawa dirinya ada. Jadi seperti apa itu bentuk eksistensialisme dalam dunia pendidikan? Adapun hakikat pendidikan menurut eksistensialisme dalam pendidikan adalah menghendaki agar pendidikan selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan menemukan jati dirinya. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran pemikiran yang memandang bahawa benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori tergantung kepada bermanfaat atau tidaknya ucapan, dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Filsafat ini juga menyatakan bahawa benar tidaknya suatu teori bergantung pada faedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam kehidupannya. Belajar harus lebih banyak difokuskan melalui tindakan daripada melalui buku, sehingga filsafat ini sangat lekat dengan atribut learning by doing. Lalu apa yang dimaksud dengan pragmatisme? Cara berfikir pragmatisme adalah pola pikir yang praktis yang digunakan pada kondisi tertentu dan biasanya untuk tujuan rangka pendek. Contohnya adalah seorang yang mengalami kesulitan ekonomi dan harus menghidupi keluarganya. Adapun peran guru dalam penerapan teori pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan aliran realisme. Realisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahawa segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang real dan berpisah dari dalam pikiran. Namun, ia dapat memunculkan pikiran melalui upaya selektif terhadap berbagai pengalaman dan melalui wujud pendayagunaan fungsi akal. Adapun tujuan dari teori realisme. Tujuan aliran realisme yaitu untuk menyesuaikan dalam hal dan maupun melaksanakan tanggungjawab sosial. Contohnya, dalam dunia pendidikan, memberikan perhatian kepada peserta didik yang apa adanya untuk menyesuaikan hidup dan tanggungjawab. Adapun ciri-ciri dari aliran realisme. Ciri utama dari aliran realisme itu menampilkan sesuatu yang tampak ke dalam lukisan senyata mungkin. Selanjutnya kami akan menjelaskan aliran yang terakhir, yaitu aliran materialisme. Pengertian aliran materialisme yaitu paham dalam filsafat yang menyatakan bahawa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri dari atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material.
Adapun pandangan aliran materialisme tentang manusia, bahwa manusia pada prinsipnya hanyalah materi. Memang manusia ada kelebihannya dibanding dengan benda lain seperti beg. Namun hal tersebut hanyalah hakikatnya saja. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam pemikiran terhadap rumah. Sebenarnya rumah adalah kebutuhan dari setiap orang untuk berteduh. Adapun kesimpulan dari aliran perennialisme, yaitu aliran perennialisme dianggap sebagai jalan kembali kebudayaan masa lampau. Pandangan perennialisme mengenai belajar dengan mendasarkan pada teori belajar, mental disiplin, sebagai teori dasar rasionalitas dan asas kemerdekaan belajar untuk berpikir serta belajar sebagai persiapan hidup. Adapun kesimpulan dari humanisme yaitu menurut Maslow, yaitu lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Jadi adapun kesimpulan dari eksistensialisme yaitu menggambarkan manusia sebagai makhluk yang ada di dunia yang memiliki tanggung jawab atas definisi dirinya beserta berdasarkan pada penekanan subjek pribadi dan tanggung jawab. Adapun kesimpulan dari aliran pragmatisme yaitu hal mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya bahwa benar dengan melihat pada ide-ide yang menumbuhkan hasil yang bermanfaat dan bersifat praktis. Adapun kesimpulan dari realisme yaitu merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang real dan terpisah dari alam pikiran, namun ia dapat memunculkan pikiran melalui upaya selektif terhadap berbagai pengalaman dan melalui wujud pendayagunaan fungsi akal. Adapun kesimpulan dari materialisme yaitu salah satu paham filsafat yang menganggap semua yang ada adalah materi. Kaum materialisme menampik adanya hal-hal yang imaterial seperti roh, hantu, setan, jin, malaikat, bahkan Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.